pada tahun 2020 ketika COVID melanda, saya sangat tertarik pada investasi saham. Dengan kebetulan juga pada tahun tersebut, saya berhasil mendirikan usaha online saya dengan omset yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Tak berhenti di situ, saya tertarik untuk membuat usaha lain agar uang yang saya dapat semakin banyak. Namun, ada constraint yang menghalangi saya saat itu, yaitu waktu yang saya miliki. Sehingga saya tidak dapat melakukan ekspansi bisnis dan akhirnya memilih investasi terlebih dahulu. Dan akhirnya saya memilih pasar modal saham untuk menggandakan uang yang saya peroleh dari hasil jualan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan alokasi modal pun terus bertambah. Bahkan saya sampai memiliki 3 sekuritas. Ada Mandiri Sekuritas, Philip Sekuritas, Trimegas Sekuritas. Hingga akhirnya waktu yang dinanti datang. Keberuntungan saya di bull market tertinggi dan saya mengalami rugi yang luar biasa. Seperti yang Warren Buffett bilang, risks come from not knowing what you invest. Karena selama ini saya hanya berikutan, tidak tahu risikonya dan tidak tahu investasi yang tepat bagi saya. Berkat kejadian itu, saya banyak membaca buku, mengikuti webinar, dan menonton video-video tentang investasi gitu. Agar kalian semua, para penonton, dapat menikmati kejadian yang saya alami. Maka inilah saya Novan Nabi dan selamat datang di Investasi 101. Apa itu investasi? Secara sederhana, investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dimana kita mengharapkan adanya peningkatan nilai modal tersebut di waktu yang akan datang. Tapi sebelum kita melakukan investasi, kita harus punya 2 pilar utama dulu. Yang pertama itu cash flow dan yang kedua adalah insurance. Lalu, kenapa investasi itu sangat diperlukan? Bisa dilihat dari berita Ramadhan, ditutup ambruk hingga lebih dari 2% rupiah terkumpul habis-habisan. Kalau kita lihat inflasi semakin naik, rupiah pun juga semakin tergerus bergaya. Maka dari itu kita perlu investasi untuk sekedar menyeimbangkan inflasi dan juga kenaikan harga. Lalu kira-kira investasi apa yang tepat untuk diri kita? Di sini akan terbagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama yaitu kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu, yang dimana ada 4 pilar utama yang terdiri dari profil risiko, waktu, style, dan juga tujuan. Kita bahas satu persatu dari profil risiko. Profil risiko secara garis besar dan secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah profil risiko konservatif. Profil risiko konservatif ini biasanya investor dengan profil risiko konservatif cenderung lebih fokus pada perlindungan modal dan keamanan investasi daripada mencari keuntungan dan pertumbuhan yang agresif. Mereka memiliki toleransi risiko yang rendah dan cenderung merasa tidak nyaman dengan nilai fluktuasi yang naik turunnya terlalu signifikan. Mereka lebih memilih nilai investasi yang stabil dan aman daripada potensi pengembalian atau return yang tinggi. Jadi ibaratnya sesimpelnya itu adalah mereka lebih memilih low risk low return. Lalu profil risiko yang kedua yaitu moderat, yang dimana biasanya investor dengan profil risiko moderat ingin mencapai pertumbuhan modal yang moderat sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap risiko yang terlalu tinggi. Mereka memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dari konservatif, tetapi masih merasa tidak nyaman dengan fluktuasi nilai investasi yang terlalu signifikan. Namun, mereka sudah siap menanggung beberapa risiko untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada investasi yang benar-benar konservatif. Lalu ada profil risiko yang ketiga, yaitu profil risiko agresif atau yang biasa cenderungnya itu high risk habitat, yang dimana investor dengan profil risiko agresif bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan modal yang maksimal dalam jangka panjang. Mereka memiliki toleransi risiko yang tinggi dan siap menanggung fluktuasi dan nilai investasi mereka. Mereka siap mengambil resiko tersebut dan berharap potensi hasil yang lebih tinggi dari return yang dihasilkan. Setelah kita membahas profil risiko, sekarang kita masuk ke waktu. Yang pertama adalah active investing dan passive investing. Apa itu active investing? Active investing adalah kita melakukan investasi secara aktif
kita meluangkan waktu kita itu banyak, kita meluangkan waktu kita untuk berinvestasi itu secara berlebih, yang dimana biasanya itu dilakukan oleh para trader. Lalu ada passive investing, yang dimana mungkin seperti sebagian besar kita yang kita memiliki pekerjaan utama, sehingga kita tidak bisa langsung melakukan investasi setiap hari, melihat perkembangannya, melihat nilai-nilai investasi terkini, melihat nilai-nilai dunia, sehingga orang-orang lebih memilih passive investing. Lalu untuk mengenal lebih lagi, kita juga harus mengetahui tujuan-tujuannya. Dalam investasi tentunya kita memiliki tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Sebenarnya untuk menentukan tujuan kita harus menentukan dua standar contoh. Misal untuk tujuan jangka pendek, misal saya ingin mendapatkan uang bulanan 1 juta rupiah, maka kita bisa memilih investasi yang membagikan kupon, contohnya seperti ori, lalu project financing atau securities crowdfunding. Lalu ada jangka menengah yang biasanya itu sekitar 5-10 tahun. Lalu ada juga jangka panjang yang biasanya itu rentang waktunya itu tuh 10-20 tahun. Tujuan ini harus kita pastikan terlebih dahulu, harus kita set dulu lebih awal agar kita tidak salah memilih instrumen investasi apa yang cocok bagi kita. Lalu yang terakhir adalah style investasi kita. Warren Buffett pernah bilang, diversification may be sharper, but concentration will well. Jadi diversifikasi memang menjaga kekayaan kita, namun konsentrasi aset membangun kekayaan kita. Namun setelah saya lihat buku-buku YouTube dan webinar, ada beberapa pendapat, yaitu dari Regador. Regador ini juga bukan orang sembarangan, dia juga orang yang cukup ahli di bidang investasi. Seperti yang beliau katakan, we don't know that we are going to win. We have to have leadership edge. Jadi kita tidak tahu di mana kita akan menang, di mana kita akan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu kita harus mendiversifikasikan alokasi aset yang kita punya. Nah, mungkin teman-teman bingung kan? Ada dua sosok tokoh terkenal. Yang satu bilang konsentrasi portofolio, yang satunya bilang diversifikasi portofolio. Jadi sebenarnya konsentrasi portofolio adalah kita meletakkan semuanya di instrumen investasi yang sama. Contoh, misalnya kita mengalokasikan 100% aset saham atau 100% aset reksadana. Nah, kalau Regador itu mendiversifikasi, membagi-baginya sesuai dengan profil resiko, tujuan, dan juga waktu yang kita miliki. Nah, buat teman-teman, kira-kira mulai bertanya-tanya nih, setelah kita mengenal lebih dalam diri kita, kira-kira apa sih instrumen investasi yang tepat? Sebenarnya instrumen investasi itu ada banyak jenisnya. Ada dari saham, ada dari obligasi, ada dari reksadana, ada dari financing, ETF, crypto, securities crowdfunding, properti, dan juga emas. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas satu persatu karena cukup detail dan bahkan banyak sekali. Contoh reksadana. Reksadana ini ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada juga reksadana saham. Saham pun juga ada saham blue chip, sekalian dan terlain. Jadi terlalu banyak kalau misal saya bahas saham. Namun, kalau saya pribadi, setelah saya mengenal diri saya sendiri, sesuai dengan tujuan, style, saya memilih project financing, kripto, reksadana, dan juga emas untuk mengalokasikan aset yang saya miliki dari hasil jualan saya tadi. Karena keterbatasan waktu saya sebagai mahasiswa. Setelah kita mengenal instrumen investasi, pasti kita bertanya-tanya, kira-kira instrumen investasi apa yang sekiranya paling tepat? Baik bagi diri kita, atau mungkin para penonton, atau bahkan halayak umum, atau secara garis besar. Jawabannya adalah instrumen investasi apa yang paling tepat adalah investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi pada diri sendiri seperti pendidikan, keterampilan, dan pengembangan diri. Investasi ini dianggap sangat penting karena memiliki potensi untuk memberikan pengambilan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang daripada investasi materi.
Seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, pertama-tama berinvestasilah leher ke atas. Hidup memang mempunyai pilihan. Kita selalu mempunyai pilihan, tapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensinya. Kita bisa memilih apapun yang kita letakkan di dalam pikiran kita. Apabila sebagian besar yang kita gunakan, apabila sebagian besar waktu yang kita gunakan adalah hal-hal yang penting, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang penting dulu. Apabila sebagian besar waktu yang kita curahkan untuk hal-hal yang tidak penting, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak penting juga. Salah satu aset nyata yang kita miliki adalah pikiran kita sendiri. Alat yang paling kuat dan melekat di diri kita ini sangat penting dan bermanfaat jika kita gunakan dengan tepat. Kebanyakan orang lebih memilih membeli investasi daripada berinvestasi lebih dahulu dalam belajar cara berinvestasi. Ini ada suatu matriks yang menarik, ada suatu diagram yang menarik yang saya baca dari Timothy Ronald, seorang tokoh akademi kripto Indonesia. Dengan slogannya "Make dulu warna apa bos?" Nah, Timothy Ronald itu bilang bahwa di umur-umur kita yang masih muda, bahkan sampai golden age sekitar 30-40, kita harus meningkatkan human capital terlebih dahulu sebelum kita meningkatkan financial capital. Karena di umur-umur itu adalah umur-umur kita produktif, umur-umur kita yang sangat maksimal untuk kita mempelajari hal baru, mempelajari skill-skill baru yang dimana yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak uang pokok kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kita tingkatkan financial capital. Karena 5% dari 1 juta tentu berbeda dengan 5% dari 100 juta. Maka dari itu, Robert Kiyosaki menginvestasikan uang 385 US dollar untuk mengikuti seminar 3 hari tentang bagaimana membeli real estate tanpa uang muka sama sekali pada tahun 1973. Dan seminar itu sendiri menghasilkan 2 juta US dollar dan masih terus menghasilkan sampai saat ini. Sehingga Robert Kiyosaki tidak perlu bekerja selama sisa hidup. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat malam.